Selamat datang di channel kami, jangan lupa like dan subscribe channel di bawah ini. Bab 1061. Mo Wen pergi dengan marah. Dia tidak pernah menyangka Stephen Lin akan mencari bantuan asing, dan yang dia cari adalah jenis bantuan asing yang selalu mengudara. Dia tidak pernah menyangka berita seperti itu akan datang dari klan naga untuk menyelamatkan Stephen Lin. Memang benar dia adalah seorang pangeran, tapi dia hanyalah pangeran dari kerajaan Mosa. Klan naga hanyalah sebuah organisasi, tetapi itu adalah organisasi dari kerajaan naga. Pangeran Mosa, menghadapi organisasi terkuat di kerajaan naga, tidak memiliki keuntungan. Oleh karena itu, dia hanya bisa melihat Stephen Lin dan Yao Jing menunjukkan cinta mereka di antara mereka sendiri dan banyak senjata panjang dan senjata pendek. Dia bersumpah bahwa begitu dia menemukan kesempatan, dia akan membuat Stephen Lin membayar mahal. Di sisi lain, Stephen Lin dan Yao Jing mengakhiri ciuman mereka. Stephen Lin meletakkan Yao Jing di tanah, baru saja akan berbicara, tetapi Yao Jing berjingkat dan mencium Stephen Lin lagi. Baik, Stephen Lin dengan lembut membelai rambut Yao Jing. Keterasingan yang ditimbulkan oleh perceraian telah hilang sama sekali saat ini, dan mereka berdua tampaknya telah kembali ke masa ketika mereka paling mesra. Meriam laser di istana tidak menembak, tetapi ciuman itu ditakdirkan untuk menjadi penuh api di malam hari. "Apakah kamu tidak terluka?" Stephen Lin bertanya. "Tidak." Yao Jing menggelengkan kepalanya. "Bagus, kalau begitu ayo pergi," kata Stephen Lin. Dia mengambil tangan Yao Jing secara alami, dan kemudian berjalan menuju gerbang utara. Ada ribuan orang berkumpul di sekelilingnya, wajah semua orang penuh dengan emosi gugup. Meriam laser di dinding istana di kejauhan juga menghadap Stephen Lin. Orang yang mengendalikan meriam laser telah menghubungkan meriam laser ke sumber energi. Menunggu untuk menembak kapan saja. Di bawah perhatian yang begitu dekat, Stephen Lin dan Yao Jing berjalan keluar dari gerbang utara. Sudah ada mobil yang menunggu di gerbang utara. Keduanya duduk di mobil bergandengan tangan, lalu menghilang di depan semua orang. Akhirnya aman. Yao Jing menghela nafas lega. "Jangan lari sejauh ini dengan bodoh di masa depan," kata Stephen Lin. Yao Jing mengangguk, menatap tangan kirinya dengan jari-jari Stephen Lin yang saling bertautan. "Terima kasih, Zoming," kata Yao Jing dengan emosional. "Kamu tidak perlu berterima kasih padaku," kata Stephen Lin. Yao Jing memegang erat tangan Stephen Lin dan bersandar pada tubuh Stephen Lin. Mobil itu melaju terus, dan akhirnya meninggalkan ibu kota negara Mos. Di sisi lain, di istana Raja Mosa. "Ayah, aku benar-benar tidak berdamai," kata Mo Wen dengan bersemangat berdiri di depan Raja Nadal dari kerajaan Mosas. "Apa yang tidak ingin kamu lakukan? Kamu tidak bisa mencintainya, tetapi kamu memenjarakannya di istana. Kamu telah kehilangan muka dari seluruh keluarga kerajaan kami," kata Nadal dengan wajah gelap. "Di negara kami adalah keluarga kerajaan. Jika kamu suka, kamu bisa tinggal." "Bukankah ini tradisi kami?" tanya Mo Wen bingung. "Itu untuk orang-orang dari negara kami. Anda harus tahu bahwa wanita yang Anda kurung bukan dari negara kami. Dia berasal dari kerajaan naga. Selain itu, dia juga kekasih Stephen Lin, orang paling berkuasa di kerajaan naga," kata Nadal. "Brengsek, Russell, bagaimana mungkin dia bahkan tidak mengalahkan Stephen Lin?" Mo Wen berkata dengan marah. "Selama dia bersikeras untuk mengambil jus, dia akan mampu mengalahkan Stephen Lin suatu hari nanti. Kamu harus kembali dan merenungkan dirimu sendiri. Di masa depan, kamu tidak akan sewenang-wenang saat menghadapi orang-orang Longguo," kata Nadal. Begitu. Mo Wen mengangguk, berbalik dan berjalan keluar istana. Hanya beberapa langkah jauhnya, Mo Wen tiba-tiba batuk beberapa kali dengan keras, dan wajahnya tiba-tiba menjadi sangat pucat.
Apa yang terjadi? Tanya Nadal. Mungkin aku baru saja jatuh dan terluka sedikit. Tidak apa-apa, aku baik-baik saja sekarang, kata Mo Wen setelah menarik napas dalam-dalam. Kembali dan periksa, kata Nadal. Ya, aku kenal ayahku. Mo Wen mengangguk dan berjalan ke depan. Di sisi lain, Stephen Lin dan Yao Jing sudah naik ke pesawat. Setelah meluncur, pesawat akhirnya lepas landas dan terbang ke Longguo. Yao Jing duduk di samping Stephen Lin dan berbisik kepada Stephen Lin tentang beberapa hal yang dia alami di negara Mosa. Aku tidak menyangka Mo Wen menjadi seperti itu pada akhirnya. Dia selalu sangat baik sebelumnya, dan aku masih menganggapnya sebagai teman. Aku tidak akan datang ke negara Mosa lagi di masa depan, dan aku akan melakukannya. Jangan pernah berhubungan dengan Mo Wen lagi, kata Yao Jing. Bahkan jika kamu ingin menghubunginya, kamu tidak punya kesempatan, kata Stephen Lin dengan dingin. Ada apa? Tanya Yao Jing. Tidak. Stephen Lin menggelengkan kepalanya dan tidak banyak bicara. Pesawat terbang sampai ke Longguo. Dalam perjalanan, Stephen Lin juga memberitahu Yao Jing tentang situasinya baru-baru ini. Masih bersama Gu Feiyan? Yao Jing bertanya dengan lembut. Ya. Stephen Lin mengangguk. Meskipun dia dan Gu Feiyan juga putus, tetapi hari ini Gu Feiyan pergi mencarinya di ibu kota, dan dia menerimanya. Ini telah secara diam-diam setuju bahwa mereka kembali bersama, dan Stephen Lin akan tidak menyangkalnya. Kenyataan. Oh. Yao Jing mendengus, dan menarik tangannya dari tangan Stephen Lin. Namun, Stephen Lin meraih tangan Yao Jing. Aku tidak akan kehilanganmu lagi. Aku tidak ingin menahan perasaan menjadi gila setelah kehilanganmu, kata Stephen Lin. Tapi, kamu punya Gu Feiyan, bukan? Yao Jing berkata dengan mata sedikit merah. Aku tidak peduli. Stephen Lin menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak ingin mengecewakan kalian berdua. Petik 2. Kamu mau keduanya? Yao Jing bertanya, menatap Stephen Lin. Ya. Stephen Lin mengangguk. Yao Jing menatap Stephen Lin dalam-dalam, dan berkata setelah sekian lama, kamu juga ingin menjadi bajingan. Jika bajingan bisa membuatku bahagia, maka aku hanya bisa menjadi bajingan, kata Stephen Lin. Tapi aku tidak akan bahagia seperti itu. Aku tidak pernah berpikir untuk berbagi kekasihku dengan wanita lain. Aku belum memikirkannya sebelumnya, aku belum memikirkannya sekarang, dan aku tidak akan memikirkannya di masa depan. Masa depan, kata Yao Jing. Kalau begitu aku tidak peduli. Stephen Lin menggelengkan kepalanya dan berkata, aku hanya ingin menjadi bajingan, bajingan yang bahagia. Kadang-kadang aku berpikir, aku telah berjuang begitu lama, dan semua yang telah aku capai melampaui yang terbesar di dunia. Kebanyakan orang, tapi saya tidak sebahagia Huang Tingjun. Mengapa saya melakukan ini? Saya bisa membuat diri saya bahagia setiap hari. Petik 2. Apakah kamu ingin menjadi orang tua cabul seperti dia? Tanya Yao Jing. Dia bukan orang cabul tua, dia hanya persaudaraan, kata Stephen Lin. Kalau begitu aku tidak menerimanya. Yao Jing menggelengkan kepalanya dengan kuat. Lalu kenapa kamu baru saja menciumku? Kamu tahu aku punya pacar, kata Stephen Lin. Kecelakaan, kata Yao Jing. Aku bahkan menciummu nanti, kata Stephen Lin. Kecelakaan yang tidak terduga, lanjut Yao Jing. Jangan bicarakan ini. Stephen Lin dengan tegas mengubah topik pembicaraan. Yao Jing tidak melepaskan tangannya dari tangan Stephen Lin, dan membiarkan Stephen Lin memegang tangannya. Pesawat terbang dengan sangat stabil dan suhunya pas. Sebelum dia menyadarinya, Yao Jing tertidur. Entah sudah berapa lama berlalu, Yao Jing tiba-tiba membuka matanya dengan gemetar. Di luar jendela, ada langit biru dan awan putih. Yao Jing menatap tangannya. Tangan yang semula dipegang kini menekan sandaran tangan kursi saja. Bagaimana dengan orang-orang? Yao Jing buru-buru melihat sekeliling, tapi tidak melihat bayangan Stephen Lin. Saat ini, Yao Jing panik.
Dia buru-buru berdiri dan berteriak, mengetahui takdir. Stephen Lin. Bum bum bum. Pesawat tiba-tiba tersentak hebat, tubuh Yao Jing jatuh ke depan tak terkendali, membentur dinding plastik di depannya dengan keras, dan dia duduk lumpuh di tanah. Tidak jauh dari situ, Stephen Lin keluar dari kamar mandi, melihat Yao Jing sedang duduk di tanah, bergegas menghampiri dan membantu Yao Jing berdiri. Apa yang kamu lakukan? Kenapa kamu duduk di sini? Stephen Lin bertanya dengan heran. Aku melihat kamu tidak ada di sini, jadi aku ingin keluar dan mencarinya, tapi aku tidak sengaja jatuh, kata Yao Jing sedih. Kamu membuat masalah, pesawat belum mendarat, kemana aku bisa pergi? Stephen Lin berkata tanpa daya. Yao Jing memandang Stephen Lin dengan mata merah, lalu membuka lengannya dan memeluk Stephen Lin dengan erat. Aku benar-benar takut barusan, aku takut kehilanganmu lagi, kata Yao Jing terisak. Stephen Lin menepuk punggung Yao Jing dengan ringan dan tetap diam. Bisakah kau tidak meninggalkanku? Bisik Yao Jing. Kalau begitu aku akan menjadi bajingan, kata Stephen Lin. Aku tidak peduli, kamu milikku, jadi mengapa Gu Feiyan merebutmu? Kata Yao Jing terisak. Tapi kami sudah bercerai, kata Stephen Lin. Kita bisa menikah lagi, kata Yao Jing. Lalu bagaimana dengan Gu Feiyan? Stephen Lin bertanya. Yao Jing terdiam. Bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa Stephen Lin saat ini sebenarnya tidak dapat dipisahkan dari Gu Feiyan? Jika Stephen Lin terpaksa berpisah dari Gu Feiyan, apa perbedaan antara dia dan Nyonya yang menghancurkan perasaan orang? Pada saat ini, Yao Jing sangat menyesali penilaian dirinya sebelumnya. Jika bukan karena penilaian dirinya, dia akan tetap menjadi orang yang tinggal bersama Stephen Lin sekarang. Nasib, aku benar-benar tidak tahu harus berbuat apa, kata Yao Jing. Ayo ikuti arus, kata Stephen Lin. Yao Jing mengangguk, menatap Stephen Lin. Ada air mata di matanya, dan di dalam air mata itu ada ketidakberdayaan dan kebingungan. Saat ini, Stephen Lin tidak bisa lagi menahan perasaannya, dan mencium Yao Jing. Semua emosi meledak saat ini. Stephen Lin menggendong Yao Jing dan berjalan ke kamar kecil di sebelahnya. Perjalanan udara selama 2 jam sepertinya tidak cukup untuk Stephen Lin dan Yao Jing. Ada jejak cinta antara dua orang yang tersisa di kamar kecil, mereka berharap bisa saling menggosokkan ke tubuh mereka, mencurahkan cinta mereka satu sama lain tanpa syarat. Akhirnya, pesawat mendarat di bandara kota Haixia. Ini diminta oleh Yao Jing sendiri, dia lahir di kota Haixia, dan sekarang dia ingin kembali ke kota Haixia. Stephen Lin tahu apa yang dipikirkan Yao Jing. Sekarang Gu Feiyan berada di ibu kota kekaisaran, jika Yao Jing pergi ke ibu kota kekaisaran, dia pasti akan bertemu dengan Gu Feiyan. Jadi Yao Jing memilih mendarat di kota Haixia. Zoming, aku tidak tahu bagaimana menghadapi semua ini, aku hanya bisa memberitahumu bahwa aku mencintaimu, dan selalu begitu. Yao Jing memeluk Stephen Lin dalam bahasa lisan di kabin, dan berkata dengan emosional. Hati-hati. Stephen Lin menepuk punggung Yao Jing. Yao Jing mengangguk, berbalik dan turun dari pesawat, sementara Stephen Lin lepas landas lagi dan terbang ke ibu kota kekaisaran. Bab 1062. Ada banyak penyesalan di dunia ini setiap hari. Ada yang dibuat oleh manusia dan ada pula yang dibuat oleh alam. Penyesalan itu menyedihkan, menyakitkan, dan bahkan tanpa harapan. Untuk menebus penyesalan, banyak keajaiban muncul di dunia ini. Tidak ada yang tahu kapan keajaiban itu akan datang, tetapi konon selama harapan itu kuat, keajaiban itu mungkin muncul. Pesawat yang membawa Stephen Lin mendarat di bandara ibu kota kekaisaran. Stephen Lin turun dari pesawat dan dengan tidak sabar berjalan menuju pintu keluar bandara. Ketika dia sampai di pintu keluar, Stephen Lin melihat sekilas Gu Feiyan berdiri di tengah kerumunan. Dia sangat cantik, unik, berbeda. Stephen Lin menyapanya dengan senyuman, sementara Gu Feiyan berlari ke arahnya seperti sebelumnya.
Keduanya akhirnya saling berpelukan mesra. Tuhan tahu betapa aku merindukanmu, meskipun kita baru berpisah kurang dari 10 jam, kata Gu Feiyan dengan emosional. Aku juga merindukanmu. Stephen Lin dengan lembut membelai punggung Gu Feiyan. Bagaimana kabar Yao Jing? Gu Feiyan bertanya. Stephen Lin tertegun sejenak, lalu berkata, ayo mengobrol di dalam mobil. Petik 2. Baiklah, bagus. Keduanya datang ke tempat parkir bersama, lalu pergi dari bandara. Dalam perjalanan, Stephen Lin berbicara singkat tentang Yao Jing. Gu Feiyan tercengang ketika mendengar ini, dia tidak pernah berpikir bahwa Yao Jing akan menghadapi bencana seperti itu. Aku harus minta maaf padamu. Stephen Lin berkata dengan tulus, dalam situasi itu, aku harus menyelamatkannya, dan hanya aku yang bisa menyelamatkannya, jadi aku hanya bisa menjagamu. Kamu berbicara tentang Xiao Lin, aku bukan orang yang pelit, kalau tidak aku tidak akan mencintaimu selama bertahun-tahun, kata Gu Feiyan sambil tersenyum. Stephen Lin mengulurkan tangan dan dengan lembut meraih tangan Gu Feiyan. Lalu Yao Jing ada di kota Haixia sekarang? Tanya Gu Feiyan. Ya. Stephen Lin mengangguk. Oh. Gu Feiyan menghela nafas panjang, dan kemudian terdiam sejenak. Stephen Lin mengemudikan mobil, melihat ke depan, dan tetap diam. Sebenarnya, kamu masih sangat mencintainya, kan? Kata Gu Feiyan. Stephen Lin tidak menjawab karena dia tidak tahu harus berkata apa. Aku jarang melihat ekspresi cemas di wajahmu, seolah-olah kamu akan memakan seseorang, kata Gu Feiyan. Aku juga mencintaimu, kata Stephen Lin. Aku tahu, jika suatu hari nanti aku juga tertangkap oleh orang jahat, aku yakin kamu pasti akan bekerja keras untukku. Gu Feiyan tersenyum dan menekan tangan Stephen Lin yang lain. Tas tangan Stephen Lin terjepit di antara dua tangan, yang sangat lembut dan hangat. Stephen Lin mengangguk dengan tegas. Saya sangat senang bahwa pacar saya adalah pahlawan yang hebat. Gu Feiyan mengambil tangan Stephen Lin ke wajahnya, menekan tangannya ke wajahnya dan berkata dengan lembut, dengan cara ini, saya akan memiliki wajah ketika saya keluar di masa depan. Petik 2. Stephen Lin tersenyum, dan dengan lembut membelai wajah Gu Feiyan. Namun, aku akan tetap sedih, kata Gu Feiyan. Air mata jatuh di tangan Stephen Lin, sangat dingin. Tangan Stephen Lin sedikit gemetar. Aku tahu aku harus lebih masuk akal. Aku tidak boleh sedih karena kamu melakukan hal yang benar, tapi aku masih tidak bisa mengendalikan diri. Kamu menempatkan dirimu dalam situasi yang berbahaya. Aku tidak bisa membayangkan bagaimana jika sesuatu benar-benar terjadi padamu. Kamu adalah pahlawan semua orang, tapi aku ingin kamu hanya menjadi pacarku, kata Gu Feiyan lembut. Nada suaranya sangat tenang, tetapi air mata tidak bisa berhenti jatuh. Stephen Lin memarkir mobilnya di pinggir jalan, dan menoleh untuk melihat wanita yang menangis dengan bunga pir dan hujan. Maaf. Stephen Lin memeluk Gu Feiyan dengan erat. Aku mencintaimu lebih dari apapun. Gu Feiyan memeluk Stephen Lin dan berkata, jadi aku akan meyakinkan diriku sendiri untuk tidak peduli dengan semua yang terjadi, tapi ini sulit, ini lebih buruk daripada kompetisi debat kelulusan kuliahku. Sulit, karena kali ini saya pro dan kontra. Petik 2. Stephen Lin tidak tahu harus berkata apa, jadi dia hanya bisa memeluk Gu Feiyan. Aku benar-benar cemburu pada Yao Jing. Dahulu kala, dia jelas tidak mencintaimu, tapi dia mendapatkanmu dengan mudah. Tapi aku sangat mencintaimu, tapi aku harus melalui begitu banyak suka dan duka. Dalam akhirnya, dia jatuh cinta padamu. Dia mudah mendapatkan apa yang tidak bisa aku minta. Aku sangat cemburu sampai dia menjadi gila, tapi aku tahu kecemburuan itu tidak akan membawa hasil, jadi aku menjaga kecemburuanku dalam-dalam. Dalam hatiku, aku masih mencintaimu. Nanti, aku akhirnya mendapat kesempatan, kamu bercerai, dan aku juga masuk ke dalam hidupmu, kupikir aku akan menempati seluruh hatimu. Tetapi akhirnya aku menemukan bahwa tidak masalah Yao Jing.
adalah di sisimu atau tidak, dia ada tempat khusus untuknya di hatimu, yang membuatku cemburu lagi. Kenapa dia bisa datang dan pergi dengan bebas? Kenapa? Gu Feiyan berkata dengan penuh semangat. Air mata masih terus berjatuhan. Tidak banyak alasan untuk cinta, kata Stephen Lin. Aku khawatir sejak kamu pergi pagi ini. Aku khawatir kamu benar-benar akan membawanya kembali. Aku khawatir kamu dan dia akan saling mencintai lagi. Aku khawatir aku akan kehilangan segalanya lagi. Kekhawatiran seperti ini membuatku terengah-engah. Mengetahui takdir, aku sangat takut, kata Gu Feiyan. Rongga mata Stephen Lin sedikit memerah. Dia bukan Gu Feiyan, tapi dia bisa memahami kekhawatiran Gu Feiyan tentang keuntungan dan kerugian. Aku benar-benar ingin pergi, tapi aku benar-benar tidak bisa membiarkanmu pergi. Ketika aku memikirkan senyummu, aku merasa hidup seperti ini bermakna. Kamu tidak tahu, selama ini aku berpisah darimu, aku hampir merindukanmu setiap malam insomnia. Tadi malam aku tahu aku akan menemuimu hari ini, jadi aku tidur nyenyak. Xiao Lin, berjanjilah padaku bahwa apapun yang terjadi di masa depan, kamu tidak akan pergi saya, oke? Gu Feiyan bertanya. Aku berjanji padamu, kata Stephen Lin. Benarkah? Gu Feiyan menatap Stephen Lin dengan heran. Stephen Lin mengangguk, dan mengangkat tangannya untuk menghapus air mata dari sudut mata Gu Feiyan. Terima kasih. Gu Feiyan dengan penuh semangat memeluk Stephen Lin lagi. Bukankah ini yang seharusnya? Kami adalah pacar, kata Stephen Lin sambil tersenyum. Ya, benar, aku pacarmu. Gu Feiyan memeluk Stephen Lin dengan erat dengan penuh semangat. Merasakan tubuh gemetar wanita cantik di pelukannya, Stephen Lin menghela nafas. Dia tidak akan mengecewakan Gu Feiyan, tapi dia juga tidak bisa melupakan Yao Jing. Bagaimana bajingan ini bisa menjadi orang baik? Setelah beristirahat sejenak, Stephen Lin menyalakan kembali mobilnya dan melaju menuju rumah. Tidak ada yang perlu dikatakan sepanjang malam. Keesokan harinya, Gu Feiyan bangun pagi-pagi dan menawarkan diri untuk membawa Lin Waner keluar untuk membeli bahan makanan, dengan percaya diri mengatakan bahwa dia ingin memasak makanan otentik dari modal kekaisaran untuk Stephen Lin. Dan sumber kepercayaan dirinya berasal dari beberapa video memasak yang dia tonton malam sebelumnya. Stephen Lin juga bangun pagi-pagi sekali, karena ada hal yang sangat penting yang harus dilakukan hari ini. Bi Feiyun dan Chu mencari ke seluruh negeri selama seminggu, dan akhirnya menemukan sekelompok master seni bela diri yang di mata mereka memiliki karakter dan potensi yang sangat baik. Saat ini mereka membawa sekelompok orang seperti itu ke ibu kota kekaisaran dari tempat lain dengan pesawat khusus. Stephen Lin bangun pagi untuk menjemput orang-orang ini di bandara. Dalam perjalanan ke bandara, Stephen Lin menerima pesan dari bawahannya. Mo Wen, Pangeran Mosa, meninggal sekitar pukul 4.50 pagi ini karena pendarahan internal yang akut. Dia berusia 43 tahun. Berita seperti itu tidak diragukan lagi merupakan awal yang baik untuk hari ini. Tidak ada yang tahu mengapa Mo Wen mengalami pendarahan internal, tetapi dikatakan bahwa kerajaan Mosa percaya bahwa pendarahan internal Mo Wen terkait dengan Stephen Lin. Atas masalah ini, negara Mosa juga dengan sungguh-sungguh meminta negara naga untuk memberikan penjelasan. Namun, permintaan yang tidak masuk akal seperti itu dengan cepat ditolak oleh Long Guo. Karena kerajaan Mosa tidak dapat memberikan bukti langsung bahwa pendarahan internal Mo Wen terkait dengan Stephen Lin, dan sulit untuk secara langsung menyebabkan kematian dari pendarahan internal tersebut, kerajaan naga curiga bahwa kematian Mo Wen mungkin terkait dengan perjuangan di pengadilan. Kerajaan Mosa, jadi saya harap negara Mosas dapat melakukan pemeriksaan diri dengan baik dan tidak memercikkan air kotor kemana-mana. Tidak ada cara untuk negara Mos, tetapi pemeriksaan internal. Dan penghasut semua ini, Stephen Lin, telah tiba di bandara dengan gembira. Segera, sekelompok orang muncul di pintu keluar bandara. Kelompok orang ini dipimpin oleh Bi Feiyun dan Chu Liu, dan semua orang mengenakan pakaian seragam,
dan pakaian ini semuanya adalah seragam sekolah-sekolah seni bela diri Longyi. Stephen Lin tidak mengharapkan ini. Sekelompok orang ini muncul di pintu masuk bandara dan menarik perhatian banyak orang. Beberapa orang menemukan bahwa banyak dari orang-orang ini adalah seniman bela diri terkenal. Di bawah kepemimpinan Bi Feiyun dan Chu Liu, tokoh-tokoh seni bela diri terkenal ini mendatangi Stephen Lin. "Selamat datang," kata Stephen Lin kepada semua orang. "Memenuhi misi." Bi Feiyun tersenyum dan menunjuk ke orang-orang di belakangnya. Total ada 67 orang, semuanya ada di sini. "Halo semuanya." Stephen Lin tersenyum dan menatap orang-orang di belakang Bi Feiyun. Orang-orang itu umumnya setengah baya, berusia antara 40 hingga 50 tahun, tentunya ada juga beberapa orang yang lebih tua, berusia 60-an. Namun, meskipun dia sedikit lebih tua, dia terlihat sangat energi. "Halo, Raja Naga Merah." Semua orang berteriak. Stephen Lin memiliki banyak identitas sekarang, seperti kepala keluarga Lin, Raja Naga, Del. Dan Raja Naga terkait langsung dengan seni bela diri, jadi semua orang memanggilnya Raja Naga Merah. "Saya percaya bahwa Anda semua mungkin tahu tujuan datang ke ibu kota kekaisaran. Saya tidak ingin berbicara omong kosong. Anda semua mengikuti saya sekarang," kata Stephen Lin. Semua orang mengangguk, lalu naik bus yang diatur oleh Stephen Lin. Tim meninggalkan bandara dengan gagah dan menuju ke rumah Lin. Dalam perjalanan, Stephen Lin menerima telepon dari Chen Hongyu. "Itu adalah orang-orang yang kamu pilih dengan hati-hati untuk menerima tulang prajurit?" Chen Hongyu bertanya. "Ya," kata Stephen Lin terus terang. "Tapi mereka semua adalah sekelompok orang seni bela diri, kebanyakan dari mereka adalah penjaga tunggal, mereka tidak memiliki afiliasi sekte, dan mereka tidak menunjukkan bakat mereka pada hari kerja. Mereka tidak mudah untuk disiplin. Apakah Anda yakin ingin memberi mereka semua tulang tentara? Klan naga kita masih dapat menemukan banyak orang yang akan datang mereka yang menerima kerangka tentara, jika tidak, akan baik-baik saja untuk memberikannya kepada orang lain dari 10 dewa perang besar." "Chen," kata Hongyu. "Saya bertanya kepada Lao Guan, dan dia tidak menginginkannya. Saya tidak bisa mempercayai orang lain. Sekarang orang-orang ini dipilih oleh Lao Guan. Saya percaya visinya," kata Stephen Lin. "Kami tidak memiliki peluang untuk gagal, jadi saya harap Anda dapat mempertimbangkan dengan serius apa yang Anda lakukan sekarang," kata Chen Hongyu. "5 bulan kemudian, saya akan mengejutkan dunia," kata Stephen Lin, dan menutup telepon. Bab 1063. Bus melaju ke kediaman Lin dan akhirnya berhenti di depan gimnasium di area villa. Fasilitas pendukung di area villa ini sangat lengkap, antara lain gimnasium, kolam renang, gym, bahkan rumah sakit kecil, semuanya dibangun oleh Stephen Lin, dengan tujuan hanya satu, yaitu agar keluarga Lin dapat tinggal di ibu kota kekaisaran sekarang dan di masa depan. Itu sudah cukup. Prajurit ini datang dari seluruh kerajaan naga, mereka turun dari mobil satu persatu dan melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu. "Semuanya, ikutlah ke gimnasium bersamaku." Stephen Lin menyapa semua orang, lalu masuk ke gimnasium terlebih dahulu. Bi Feiyun dan Chu Liu memasuki gimnasium dengan lebih dari 60 prajurit lainnya. Di dalam gimnasium ada lapangan basket. Semua orang berdiri di tengah lapangan basket, menatap Stephen Lin dengan rasa ingin tahu. Mereka tidak tahu persis apa yang ingin mereka lakukan di sini. Satu-satunya hal yang mereka tahu adalah bahwa mereka akan menjadi lebih kuat ketika datang ke sini, dan setelah menjadi lebih kuat, mereka perlu mendaftar untuk jihad. Jihad. Itu adalah kata yang sangat populer di kalangan prajurit baru-baru ini sejak klan naga mengubah 10 dewa perang teratas menjadi orang suci perang. Pikiran banyak orang menjadi aktif. Jika tingkat kekuatan baru seperti itu dapat menjadi kelompok pertama orang-orang yang berada di antara orang-orang suci perang, niscaya akan meninggalkan legenda di generasi selanjutnya. Semua orang ingin menjadi yang pertama makan kepiting, dan semua orang ingin menjadi kelompok pertama perang suci,
jadi perang suci secara alami menjadi apa yang harus dihadapi orang. Apa itu jihad? Pertempuran kanonisasi adalah perang suci. Metode, skala, dan jumlah peserta jihad masih belum diketahui. Pertempuran skala besar seperti itu telah menarik kekuatan super dari seluruh dunia. Banyak pria kuat yang tersembunyi dari dunia juga berdiri. Beberapa orang mencari ketenaran dan kekayaan, dan beberapa orang mencari martabat seni bela diri kerajaan naga. Semua orang tahu bahwa Longguo menolak jus, dengan keras kepala seperti orang tua yang selalu enggan menggunakan WeChat untuk menerima pembayaran dan hanya menerima uang tunai. Jihad dalam setengah tahun akan menjadi tabrakan langsung antara prajurit kerajaan naga dan mereka yang bisa minum jus buah. Jika klan naga mencapai rekor cemerlang, itu berarti kegagalan jus. Dengan cara yang sama, jika klan naga kalah, itu berarti kegagalan para dihard. Saat itu, klan naga boleh membuka pasar pohon kehidupan. Bagaimanapun, jihad ini adalah tentang reputasi, dan juga tentang struktur dunia. Orang-orang yang berdiri di depan Stephen Lin ini semuanya adalah kekuatan super. Mereka juga telah mendiskusikan jihad, tetapi mereka tidak terlalu percaya pada jihad, karena seluruh dunia menggunakan serangga seperti jus buah untuk memperkuat diri mereka sendiri, dan para prajurit naga raya masih mengikuti cara tradisional. Setengah tahun sudah cukup bagi para prajurit dari seluruh dunia untuk menjauhkan diri dari para prajurit kerajaan naga. Awalnya, para prajurit kerajaan naga berada di garis depan dunia. Setelah setengah tahun, apakah mereka masih dapat mempertahankan keunggulan mereka? Setelah keuntungan hilang, atau bahkan berubah menjadi kerugian, itu akan memalukan bagi semua prajurit kerajaan naga. Saya pikir, Anda mungkin sudah tahu tujuan Anda datang ke sini. Stephen Lin bertanya. Kami hanya tahu sedikit, kata salah satu dari mereka. Oldby berkata, apakah kamu punya cara untuk membuat kami lebih kuat tanpa melanggar hukum langit dan manusia? Seseorang bertanya. Itu benar. Stephen Lin mengangguk dan mengangkat tangannya. Cairan hitam berkumpul menjadi bola di tangannya. Banyak orang terpana dengan pemandangan ini. Pertama kali mereka melihat seseorang yang bisa menyulap bola di tangan mereka. Benda semacam ini disebut tulang prajurit. Itu dapat diintegrasikan ke dalam tubuh dan melekat pada kerangka kita, sehingga kita memiliki tulang baja dan besi. Stephen Lin secara singkat memperkenalkan tulang prajurit di tangannya. Mendengar kata-kata Stephen Lin, banyak orang menunjukkan ekspresi terkejut. Hal semacam ini di luar pemahaman mereka yang mengerahkan seluruh energinya untuk seni bela diri. Apakah benda ini memiliki efek samping pada tubuh manusia? Seseorang bertanya. Tidak. Stephen Lin menggelengkan kepalanya, menunjuk ke tubuhnya dan berkata, ada yang seperti ini di tubuhku, dan alasan mengapa aku bisa meningkat begitu cepat adalah karena benda-benda di tubuhku. Petik 2. Ternyata itu dia. Semua orang tiba-tiba menyadari bahwa kebangkitan Stephen Lin selalu menjadi legenda di dunia seni bela diri, dari muncul di hadapan semua orang, hingga menjadi salah satu dari 10 pusat kekuatan tingkat dewa perang, dan kemudian menjadi nomor 1 kekuatan di kerajaan naga atau, Stephen Lin hanya membutuhkan waktu lebih dari setahun. Kecepatan kebangkitannya melampaui orang lain dalam sejarah. Banyak orang ingin tahu mengapa dia bisa bangkit begitu cepat, tetapi mereka tidak dapat menemukan penjelasan. Sekarang Stephen Lin akhirnya mengumumkan semua ini. Segera, hati semua orang menjadi panas kembali. Karena Stephen Lin dapat mengandalkan set tulang seperti itu untuk menjadi ahli nomor 1 di kerajaan naga dalam waktu kurang dari 2 tahun, mungkinkah mereka melakukan hal yang sama? Set tulang prajurit ini dapat meningkatkan kekuatan pribadi Anda dalam waktu singkat, memungkinkan Anda memiliki tulang baja dan besi, dan saya dapat memberikannya kepada Anda, kata Stephen Lin. Berikan pada kami, benarkah? Seseorang bertanya dengan heran. Ya, Stephen Lin mengangguk dan berkata, kalian semua dipilih oleh Tuan Bi dan Tuan Chu. Saya percaya pada visi mereka, jadi saya bersedia menyumbangkan tulang tentara kepada Anda,
tetapi harus ada satu prasyarat, yaitu, setiap orang harus menjaga rahasia dan berpartisipasi dalam jihad setengah tahun kemudian. Kata-kata Stephen Lin membuat semua orang di tempat kejadian saling memandang dengan cemas. Padahal, bagi mereka, ikut berjihad itu tidak perlu sebagai syarat sama sekali. Asalkan mereka cukup mampu, pasti akan bersedia ikut berjihad. Bagaimanapun, ini adalah kesempatan untuk meraih kejayaan bagi bangsa. Prajurit Kerajaan Naga. Saya tidak masalah. Jika kekuatan saya benar-benar dapat mencapai tingkat perang suci, maka saya pasti akan pergi ke perang suci dan memberi pelajaran yang baik kepada orang-orang yang meminum darah manusia. Seorang prajurit berkata dengan bersemangat. Meminum darah manusia adalah nama dalam seni bela diri untuk mengambil jus buah, dan telah disebarkan dalam seni bela diri Longguo. Saya tidak punya masalah, kata prajurit lain. Jika ada yang memiliki ide berbeda, Anda dapat mengatakan, saya tidak akan memaksa siapapun dalam masalah ini, tetapi jika Anda berpartisipasi, Anda tidak diizinkan untuk mundur, kata Stephen Lin dengan suara yang dalam. Kami orang seni bela diri memperhatikan untuk konsisten, apakah itu berurusan dengan orang, masalah, atau seni bela diri, ini benar. Kata seseorang, ya, karena saya berpartisipasi, saya pasti tidak akan berhenti. Seseorang segera menggema. Tidak apa-apa. Stephen Lin tersenyum dan berkata, karena tidak ada yang mau berhenti, ayo datang satu persatu, dimulai dengan pria yang paling dekat denganku. Kata Stephen Lin, menunjuk ke seorang lelaki tua di sebelahnya. Pria itu menjilat bibirnya, jelas sedikit gugup, tetapi dia tetap berjalan di depan Stephen Lin dengan tegas. Ulurkan tanganmu dan letakkan di atas bola, kata Stephen Lin. Oke. Lawan mengangguk, lalu meletakkan tangannya di atas bola. Cairan hitam dengan cepat meleleh ke tangan lawan. Setelah itu, prosesnya sama seperti melebur tulang sang jenderal. Dalam sekejap mata, fusi berakhir. Pria tua itu sedikit gemetar, dia melihat tangannya dan berkata, sungguh menakjubkan, seolah-olah ada kekuatan yang mendorong tubuhku, seolah-olah aku tidak membutuhkan terlalu banyak kekuatan untuk melakukan gerakan apapun. Petik 2. Apakah kamu merasa tidak nyaman? Tanya seseorang. Awalnya akan sedikit sakit, tapi akan segera sembuh. Pria tua itu menjawab dengan jujur. Lalu bagaimana perasaanmu sekarang? Apakah kamu menjadi lebih kuat? Seseorang bertanya lagi. Tampaknya sudah menjadi lebih kuat, kata lelaki tua itu, dan mengayunkan beberapa pukulan dengan keras. Pukulan ini mengeluarkan suara menggelegar, dan momentumnya sangat bagus. Ada suara di kepala saya, mengingatkan saya mode apa yang bisa saya aktifkan, tapi saya masih belum begitu memahaminya, kata lelaki tua itu. Ada instruksi manual di sini. Stephen Lin mengambil buku catatan dan menyerahkannya kepada lelaki tua itu dan berkata, ikuti instruksi yang tertulis di dalamnya. Petik 2. Lelaki tua itu mengangguk dan berjalan ke samping untuk belajar. Selanjutnya, kata Stephen Lin. Segera, seseorang berjalan menuju Stephen Lin. Dengan demonstrasi yang pertama, yang kedua jelas jauh lebih tenang. Setelah itu, satu persatu tentara ditanamkan ke dalam kerangka. Butuh waktu hampir 1 jam bagi lebih dari 60 orang untuk menyelesaikan implantasi. Semuanya, orang-orang saya akan mengatur agar Anda pergi ke pangkalan pelatihan terdekat, di mana Anda akan melakukan periode pelatihan tertutup selama 5 bulan. Selama periode ini, Tuan Bi akan memberi Anda bimbingan. Setelah itu, akan ada personel khusus untuk pendaftaran dan seleksi kompetisi terkait jihad untuk melayani Anda. Selain itu, selama masa pelatihan, kami akan memberi Anda peralatan pelatihan, makanan, dan produk nutrisi terbaik. Jika Anda memiliki kebutuhan, Anda dapat memberitahu staf di basis pelatihan, dan mereka akan melakukan segala yang mungkin untuk memuaskan Anda. Semoga Anda bisa mendapatkan sesuatu selama 5 bulan pelatihan tertutup ini, dan saya harap Anda bisa memenangkan kemuliaan bagi para pejuang kami di jihad masa depan. Stephen Lin berkata dengan serius.
Bitua akan membimbing kita. Seseorang bertanya dengan heran. Banyak orang memandang Bi Feiyun dengan keterkejutan yang sama. Mereka semua adalah ahli bela diri, tetapi mereka tetap sangat menghormati Bilao, karena Bilao adalah guru yang baik. Jika mereka bisa mendapatkan bimbingan Bilao, itu akan menjadi hal yang hebat bagi mereka. Aku akan tinggal bersamamu di pangkalan pelatihan selama 5 bulan. Dalam perang suci 5 bulan kemudian, kami akan mengejutkan orang barbar, kata Bi Feiyun. Semuanya, ayo. Chu Liu juga berteriak keras. Harus. Kerumunan mengangkat tangan dan berteriak dengan momentum seperti pelangi. Setelah itu, Stephen Lin mengatur agar orang-orang mengambil semua prajurit ini dari tempat kejadian dan menuju ke pangkalan pelatihan. Melihat orang-orang ini pergi, Stephen Lin menarik napas dalam-dalam. Orang-orang ini akan menjadi tulang punggung jihad, dan dia, Zhao Tuntian, dan lainnya adalah kekuatan teratas. Hanya ketika kekuatan inti dan kekuatan puncak bekerja sama baiknya, itu berarti para prajurit kerajaan naga telah benar-benar melampaui prajurit asing, dan itu berarti prajurit asing tidak dapat melampaui prajurit kerajaan naga bahkan jika mereka menggunakan jus buah. Begitu tidak dapat dilampaui, status pohon kehidupan pasti akan menurun, dan bahkan mungkin dipertanyakan. Pada saat itu, Longguo akan cukup percaya diri untuk tidak memperkenalkan jus buah ke negara tersebut, untuk mencegah jus buah mempengaruhi masyarakat negara tersebut. Bab 1064. Didi. Ponsel Stephen Lin berdering. Stephen Lin mengangkat telepon dan melihatnya, lalu mengangkat telepon. Patriark, sekelompok orang dari klan naga datang ke kota pasir, mengatakan bahwa mereka diperintahkan oleh klan naga untuk mengambil alih medan perang kita. Suara bawahannya datang dari ujung telepon. Yah, saya setuju dengan masalah ini, dan serahkan medan perang kepada mereka, kata Stephen Lin. Oke, apakah batu yang dikumpulkan selama periode ini akan dikirim ke ibu kota kekaisaran? Tanya bawahan itu. Kirim ke sini, biarkan orang-orang kita mundur, kata Stephen Lin. Oke. Setelah menutup telepon, Stephen Lin menghela nafas panjang. Awalnya, ladang pasir di kota pasir akan menjadi basis pasokan batu energinya, tetapi sekarang, baik tulang jenderal maupun tulang prajurit perlu diisi ulang, dan dia telah menemukan cara lain untuk mengisi ulang. Jadi setelah bernegosiasi dengan petinggi klan naga, dia akan pertempuran di kota Kusha diserahkan kepada klan naga untuk dikembangkan. Klan naga mewakili pemerintah, dan upaya pengembangannya akan jauh melampaui Stephen Lin sebelumnya. Dikatakan bahwa dia akan mengumpulkan batu energi langsung di medan perang. Pada saat itu, aliran batu energi yang stabil akan ditambang dan dikirim ke ibu kota kekaisaran untuk membantu pemilik kerangka agar terintegrasi sepenuhnya dengan kerangka sesegera mungkin. Untuk Stephen Lin, jika dia gagal menemukan cara untuk mengisi ulang kerangka dengan tubuhnya di jalan evolusi, maka sumber energinya di masa depan akan sangat terbatas, dan hampir tidak mungkin untuk mencapai pengisian ulang 100%. Ini adalah dedikasi Stephen Lin pada seni bela diri klan naga, dan klan naga jelas menyadari hal ini, jadi mereka memberi Stephen Lin banyak kompensasi. Namun, semua orang tahu bahwa tidak ada jumlah kompensasi yang dapat sepenuhnya menggantikan kerugian Stephen Lin. Bagaimanapun, batu energi adalah sesuatu yang melampaui teknologi modern. Stephen Lin menyalakan sebatang rokok untuk dirinya sendiri. Setelah merokok, Stephen Lin pergi ke akademi film sendirian. Ketika mobil tiba di gerbang, Stephen Lin tidak mengemudikan mobil, jadi dia memarkir mobil di samping gerbang sekolah, lalu pergi membeli melon dan buah-buahan di seberang sekolah. Begitu barang dibeli, sosok Ye San muncul di gerbang sekolah. Bos Lin. Melihat Stephen Lin, Ye San berjalan ke arah Stephen Lin. Bawa aku menemui orang tua itu, kata Stephen Lin. Oke, Ye San mengangguk, lalu memimpin Stephen Lin ke akademi film. Kunjungan Stephen Lin ke akademi film kali ini tentu saja untuk mengunjungi teman lama Chen Pingan. Sebelum kematian Chen Ping, dia meminta Stephen Lin untuk merawat lelaki tua itu.
Stephen Lin memiliki banyak hal yang harus dilakukan, dan dia mungkin berada di medan perang di luar wilayah untuk waktu yang lama di masa depan, jadi dia datang untuk melihat lelaki tua itu. Laki-laki sebelum dia pergi. Orang tua itu sangat senang melihat Stephen Lin, dan mengobrol lama dengan Stephen Lin, dan dia sangat energik. Stephen Lin duduk di kepala rumah lelaki tua itu selama lebih dari 1 jam, memberikan banyak instruksi, lalu pergi. Ye San mengirim Stephen Lin ke bawah. Jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan, katakan saja, sungguh tidak nyaman melihat Anda menahan diri, kata Stephen Lin. Ini. Ye San ragu-ragu, dan berkata, Bos Lin, aku akan bergabung dengan tim besok. Petik 2. Oh, apakah ini film yang aku perankan? Tanya Stephen Lin. Ya, Ye San mengangguk, dan berkata, aku pemeran utama wanita kedua, dan aku memiliki cukup banyak peran. Bukankah aku memintamu untuk menjadi peran utama? Stephen Lin bertanya dengan heran. Dia ingat bahwa dia telah meminta Ye San dia adalah pemeran utama wanita, tetapi sekarang Ye San mengatakan bahwa dia adalah pemeran utama wanita kedua, yang agak berbeda. Saya meminta ini atas inisiatif saya sendiri. Saya tidak terkenal di dunia hiburan. Saya tidak dikenal. Saya akan menjadi pahlawan wanita segera setelah saya keluar. Pertama, saya tidak memiliki pengalaman dan kedua, saya tidak memiliki bobot. Petik 2. Mudah untuk dikritik, jadi ketika bawahanmu menemukanku, aku hanya mengatakan akan baik untuk menjadi pemeran utama wanita kedua. Ye San menjelaskan. Itu benar. Kamu tidak punya dasar, benar-benar tidak baik untuk pamer terlalu banyak, aku tidak memikirkannya. Stephen Lin mengangguk setuju. Investasi syuting kali ini sangat besar, dan aktor yang kami cari semuanya adalah aktor papan atas di negara kami. Bagi saya, sangat membantu saya berakting bersama mereka, entah itu untuk belajar meningkatkan diri saya sendiri atau untuk menambah ketebalan resume saya. Tuan Lin, di sini saya ingin berterima kasih, terima kasih banyak. Ye San dengan sungguh-sungguh membungkuk kepada Stephen Lin. Itu sopan, ini masalah kecil. Stephen Lin melambaikan tangannya. Jika ada kesempatan, saya ingin mentraktir Anda makan bersama Tuan Lin, kata Ye San. Seharusnya tidak ada peluang baru-baru ini, kata Stephen Lin. Tidak ada waktu baru-baru ini. Ye San bertanya dengan kecewa. Ya, aku akan keluar dalam 2 hari ke depan, dan aku akan bepergian untuk waktu yang lama, kata Stephen Lin. Bagaimana dengan malam ini? Ye San bertanya. Saya tidak punya waktu malam ini. Pacar saya punya janji untuk makan malam. Anda dan saya tidak perlu terlalu peduli dengan hal-hal imajiner ini. Anda membantu saya terakhir kali di Eropa. Saya memuji Anda sebagai seorang seniman. Ini adalah pertukaran setara kita. Jika Anda benar-benar ingin berterima kasih kepada saya, maka bertindaklah dengan baik dan berusahalah untuk menjadi bintang besar di masa depan. Kata Stephen Lin. Kalau begitu, baiklah. Ye San menghela nafas. Aku pergi dulu. Stephen Lin melambai ke Ye San, lalu berbalik dan pergi. Ye San berdiri di tempatnya, menatap punggung Stephen Lin, tidak tahu bagaimana menggambarkan emosi di hatinya. Ke dalam malam, di pinggiran ibu kota kekaisaran, pangkalan film dan televisi Sudian. Ini adalah basis film dan televisi terbesar di seluruh kerajaan naga, yang meliputi kota terlarang, Menara Mutiara Oriental, dan banyak bangunan terkenal lainnya. Anda dapat dengan mudah menemukan adegan drama modern dan kuno di sini, jadi ini juga merupakan pilihan pertama untuk banyak kru film. Ye San datang ke Hotel Bintang 5 di sebelah pangkalan film dan televisi di malam hari. Ada banyak orang di pintu masuk hotel, yang terlihat seperti penggemar selebriti tertentu. Ye San berjalan melewati orang-orang ini dengan jeans biasa dan sweater, dan tidak ada yang memperhatikannya, karena sekarang dia pada dasarnya dapat dikatakan sebagai seorang vegan,
dengan lebih dari 100 pengikut di Weibo, termasuk hampir semuanya berasal dari sekolah yang sama yang ingin mendapatkan perhatian laki-lakinya. Pada saat ini, terdengar teriakan dari belakang Yesan. Yesan menoleh ke belakang dan menemukan sebuah van Alfa hitam diparkir di belakangnya. Sebelum orang-orang turun, teriakan berhenti, banyak orang mengepung van, dan penjaga keamanan hotel bergegas ke mobil satu demi satu, berpegangan tangan untuk membangun tembok manusia. Mari kita semua memberi jalan, kamu diblokir. Sebuah tangan muncul di samping Yesan, memblokir Yesan secara sewenang-wenang. Yesan terhuyung-huyung beberapa saat agar dia tidak jatuh, lalu dengan cepat menyingkir. Saat ini, pintu van akhirnya terbuka. Seorang wanita berambut pendek keluar dari mobil lebih dulu, diikuti oleh seorang wanita bertopeng. Begitu wanita itu turun, jeritan di sekelilingnya mencapai puncaknya. Wanita itu tidak berhenti sejenak, dia langsung berjalan ke hotel dengan kepala tertunduk, dan menghilang di depan semua orang dalam sekejap mata. Fans di sekitarnya bergegas menuju pintu masuk hotel seperti orang gila, tapi mereka masih dihentikan oleh satpam. Yesan terjebak di tengah kerumunan dan bergerak tak berdaya bersama kerumunan. Kapan aku bisa menjadi orang seperti itu? Yesan menghela nafas dalam-dalam di dalam hatinya. Setelah sekian lama, basis penggemar bubar. Baru saat itulah Yesan masuk kembali ke hotel. Hotel ini sangat mewah, ini adalah hotel bintang 5 terbaik di sekitarnya, dan banyak bintang akan memilih untuk tinggal di sini saat mereka datang untuk syuting. Yesan juga datang ke pangkalan film dan televisi Sudian untuk syuting, tetapi setiap kali setelah syuting, dia akan menekan bus selama 1 atau 2 jam untuk kembali ke sekolah. Dia belum pernah ke hotel ini. Dia tidak berani melihat sekeliling, dan berjalan menuju lift begitu dia masuk. Naik lift ke lantai 5, Yesan melihat sekeliling dan akhirnya menemukan kamar pribadi untuk makan malam. Dia datang ke pintu kamar pribadi, menarik napas dalam-dalam, melihat ke kotak alas bedak, lalu mengoleskan bedak ke wajahnya. Setelah memastikan bahwa dia dalam kondisi sempurna, Yesan mengetuk pintu. Pintu berderit terbuka, dan ada beberapa orang duduk di dalam. "Kakak, kamu di sini." Seorang pria muda berdiri dan menyapa Yesan sambil tersenyum. "Kamu, halo." Yesan mengangguk ke pihak lain. Ini adalah pertama kalinya dia dipanggil saudara perempuan, dan pria muda itu sekilas lebih tua darinya. Yesan tahu bahwa dalam pekerjaan mereka, usia bukanlah kriteria untuk mengukur senioritas, kuncinya adalah berat badan. "Xiaoye, kamu di sini." Suara seorang pria datang dari samping. Yesan menoleh dan melihat seorang pria paruh baya duduk di sofa di sebelahnya. "Halo, sutradara." Yesan buru-buru menyapa, lalu berjalan beberapa langkah ke pihak lain, dan berjabat tangan dengan pihak lain. "Jangan terlalu sok, panggil saja aku Direktur Lee." Pihak lain berkata kepada Yesan dengan sangat ramah. "Dimengerti Direktur Lee." Yesan mengangguk. "Duduklah, Wangda baru saja turun dari pesawat, Wenna masih terjebak di jalan, kita harus menunggu mereka," kata direktur itu. Mendengar kedua nama ini, Yesan sedikit gugup, karena salah satu dari keduanya adalah pemeran utama pria dan yang lainnya adalah pemeran utama wanita. Keduanya adalah aktor lini pertama domestik, dan kali ini mereka beradegan dengannya. Bisa bermain melawan kedua orang ini jelas merupakan kehormatan tertinggi menurut pendapat Yesan. Malam ini adalah pesta makan malam sebelum syuting dimulai. Tenang saja dan mari kita bicara tentang drama. Ngomong-ngomong, Xiaoye, mengapa Tuan Wang tidak datang? Tanya sutradara. Tuan Wang adalah investor drama Yesan kali ini. Stephen Lin adalah sosok di puncak piramida, tentu saja, tidak mungkin berinvestasi untuk membuat film sendiri, dia hanya memberi perintah kepada bawahannya, dan kemudian bawahannya akan menemukan seseorang untuk melaksanakan perintah tersebut. Tuan Wang adalah orang yang menangani urusan, tentu saja bagi Yesan, atau direktur yang hadir, Tuan Wang termasuk dalam golongan ayah.
Aku juga tidak tahu. Ye San menggelengkan kepalanya. Tuan Wang adalah sosok terkenal di dunia hiburan kami. Kali ini, kami membuat drama seperti itu hanya untuk Anda, yang cukup untuk menunjukkan bahwa kami menghargai Anda. Anda harus berterima kasih, kata sutradara. Ya. Ye San mengangguk berulang kali. Sekitar setengah jam kemudian, protagonis laki-laki Wang Dada dan perempuan protagonis Suwena datang ke kamar pribadi satu demi satu. Kedua bintang besar ini, yang dulunya hanya bisa dilihat di TV, menyapa dan mengobrol dengan orang sekecil Ye San dengan sangat antusias, dan bahkan berinisiatif untuk menambahkan WeChat tanpa mengudara. Ini membuat Ye San merasa tidak realistis, seolah-olah dia sedang bermimpi. Bab 1065. Semua orang memperlakukan Ye San dengan sangat baik dan sangat menghormatinya. Tidak ada yang memandang rendah Ye San atau menindas Ye San dengan mengandalkan kualifikasi atau popularitas mereka. Ye San bahkan ditempatkan di sebelah sutradara. Ye San berbicara dan tertawa bahagia dengan orang-orang ini, dan merasa seperti dia telah menjadi bintang besar. Sutradara, saya tidak bisa minum lagi, saya mabuk. Seorang aktris pendukung kecil dalam drama itu memblokir gelas anggur sutradara, tersipu dan menggelengkan kepalanya berulang kali. Tidak apa-apa, Xiao Liu, bagaimana kamu bisa mengatakan kamu tidak bisa minum ketika direktur minum bersamamu? Asisten direktur di samping berkata dengan wajah lurus. Aktris pendukung cilik itu tidak punya pilihan selain meminum anggur, dan begitu meminumnya, dia langsung bangun dan lari ke toilet. Xiao Liu ini tidak bisa minum, dia tidak bisa minum, jadi bagaimana dia bisa bertindak? Asisten direktur bercanda sambil tersenyum. Orang-orang di sekitar tertawa bersama, seolah-olah ini adalah lelucon yang sangat lucu. Xiao Ye, ayo minum satu. Sutradara berjalan ke arah Ye San dengan gelas. Aku agak kenyang, jadi ayo minum setengah cangkir. Ye San berkata dengan ekspresi memohon di wajahnya. Karena kamu tidak bisa meminumnya, jangan diminum. Tidak baik minum terlalu banyak alkohol. Ayo minum air. Direktur segera menuangkan 2 gelas air. Juga. Baiklah. Ye San mengangguk, dan melirik ke arah kamar mandi. Terdengar suara muntah. Mereka juga 2 pendatang baru, dia dan Xiao Liu adalah 2 ekstrim yang sangat berbeda. Semua orang sangat ramah padanya, tetapi mereka sangat tidak bersahabat dengan Xiao Liu itu. Ye San bukan gadis bodoh, dia tahu akar dari semua ini. Jika tidak ada Stephen Lin, maka setelah dia benar-benar memasuki lingkaran hiburan di masa depan, dia bahkan mungkin tidak sebagus Xiao Liu itu. Alasan mengapa semua orang ramah padanya adalah karena Stephen Lin. Dia berasal dari investor, dan bahkan sutradara tidak berani menyinggung perasaannya. Inilah kekuatan modal, yang lain masih bekerja keras untuk memulai, tetapi dia sudah mencapai akhir. Aku akan ke kamar mandi. Ye San merasa sedikit mual saat mendengar suara muntah di kamar mandi, jadi dia segera bangun dan meninggalkan kamar pribadi, dan pergi ke kamar mandi di luar. Ye San berdiri di depan cermin, melihat dirinya sendiri di cermin. Wajahnya sangat merah, karena dia banyak minum. Saat itu, ponsel berdering dari bilik di kamar mandi. Kemudian, suara seorang wanita terdengar. Aku di sini di pangkalan film dan televisi Sudian. Film baru akan mulai syuting besok, dan kru akan makan malam-malam ini. Petik 2. Mendengar suara ini, Ye San membeku sesaat. Suara ini persis dengan suara pahlawan wanita Zheng Wena. Ye San tidak tertarik untuk mengintip, jadi dia berbalik dan berjalan keluar pintu. Saat ini, suara Zheng Wena terdengar lagi. Jika investor tidak mau memberikan uang, saya sebenarnya tidak ingin datang ke syuting. Film ini adalah investor yang ingin mempromosikan pendatang baru. Saya kira itu adalah selir investor. Dia terlihat bodoh. Saya belum lulus dari universitas datang untuk menjadi peran pendukung wanita saya. Anda tahu, saya paling benci orang seperti ini,
jika mereka tidak memiliki keterampilan apapun, mereka akan memeluk paha mereka, dan ketika mereka masih muda, mereka akan tidur. Dengan orang-orang di mana-mana untuk mengubah peluang, seperti Bas, orang seperti ini telah merusak suasana lingkaran kita. Petik 2. Suara Zheng Wenna terus keluar, dan Ye San berdiri di tempatnya, dengan ekspresi takjub pada wajahnya. Dia tahu siapa yang dibicarakan Zheng Wenna bahkan tanpa memikirkannya. Dia tidak menyangka bahwa wanita di kamar pribadi yang baru saja memeluknya dengan penuh kasih sayang akan membicarakannya seperti itu di belakang punggungnya. Hei, aku tidak bisa menahannya. Ngomong-ngomong, aku mengambil uangnya dan menandatangani kontrak. Aku akan merekamnya. Aku akan pergi ke kelasmu nanti, ayo kita lakukan dulu. Suara Zheng Wenna berlanjut, dan setelahnya itu, pintu bilik diblokir buka, Zheng Wenna berjalan keluar dari dalam. Begitu dia keluar dari bilik, Zheng Wenna melihat Ye San. Zheng Wenna membeku sesaat, jelas, dia tidak berharap Ye San muncul di sini. Saat berikutnya, Zheng Wenna sepenuhnya menunjukkan profesionalisme seorang aktor. Sayang, kamu datang ke kamar mandi juga. Kenapa kamu tidak mengatakan apa-apa? Aku kaget. Zheng Wenna tersenyum dan meraih tangan Ye San sambil berbicara. Ye San menarik tangannya dari tangan Zheng Wenna. Saudarina, aku bukan seperti yang kamu katakan. Ye San menatap Zheng Wenna dan berkata, lihat dirimu, apakah kamu masih terburu-buru? Itu hanya berbicara dengan santai, dan aku tidak membicarakanmu, kata Zheng Wenna sambil tersenyum. Saya bukan anak berusia 3 tahun. Saya bisa mendengar siapa yang Anda bicarakan. Saya belum pernah tidur dengan seorang investor, dan saya bukan selirnya. Semua yang saya miliki sekarang adalah milik saya sendiri. Bekerja, Kakna. Tolong jangan memfitnah saya, kata Ye San. Mendengar kata-kata Ye San, senyum Zheng Wenna menghilang sedikit demi sedikit. Semua orang adalah wanita, Ye San, jangan membuat dirimu begitu mulia, siapa yang tidak tahu omong kosong itu. Kamu bukan satu-satunya yang seperti ini, jangan menganggap kata-kata itu terlalu serius, kata Zheng Wenna. Aku ingin kamu meminta maaf padaku, kata Ye San. Minta maaf, apakah Anda pikir saya akan meminta maaf kepada Anda? Anda pikir Anda siapa? Ye San, jangan berpikir bahwa Anda dapat karena Anda memiliki pendukung keuangan. Saya juga tahu bahwa Tuan Wang. Memang benar saya telah berinvestasi dalam beberapa film, tetapi dalam lingkaran ada banyak orang yang lebih baik darinya, dan sudah hampir terlambat bagimu untuk menggunakannya untuk membuatku kewalahan, kata Zheng Wenna dingin. Bukan karena siapapun, aku hanya ingin kamu meminta maaf padaku, itu saja, kata Ye San. Apakah kamu yakin? Zheng Wenna bertanya dengan cemberut. Tentu, Ye San mengangguk. Bentak, Zheng Wenna tiba-tiba mengangkat tangannya dan menamparkan Ye San. Saya minta maaf kepada Anda untuk siapa Anda pikir Anda. Saya berusia 8 tahun di industri ini. Orang seperti apa yang belum saya lihat? Saya telah melihat banyak orang seperti Anda yang menganggap Anda hebat hanya karena Anda mengandalkan penyokong uang. Pergi, apakah Anda benar-benar berpikir bahwa saya akan takut pada Anda? Jika Anda masuk akal, Anda akan berpura-pura tidak terjadi apa-apa dan kami masih berteman baik. Setelah penampilan drama ini akan difilmkan dan berpisah, tidak peduli seberapa sombongnya Anda, percaya atau tidak, saya akan membiarkan industri hiburan melarang Anda. Zheng Wenna bertanya dengan wajah gelap. Ye San menutupi wajahnya, dia tidak menyangka Zheng Wenna ini akan memukul seseorang begitu dia mengatakannya, dan bahkan ingin memblokirnya dengan arogan. Pada saat ini, dia benar-benar bingung dan tidak tahu harus berbuat apa. Ingat, di lingkaran ini, senior yang menyinggung tidak akan berakhir dengan baik. Zheng Wenna menepuk bahu Ye San, lalu berbalik dan pergi dengan bangga. Ye San berdiri di sana dalam keadaan linglung untuk waktu yang lama. Beberapa menit kemudian,
Ye San keluar dari kamar mandi. Dia ragu-ragu sejenak, lalu berjalan ke kamar pribadinya. Di tengah jalan, Ye San melihat sosok dari belakang. Aktris pendukung kecil bernama Xiao Liu sedang bersembunyi di sudut berbicara dengan seseorang, matanya sedikit merah. Saya tidak tahu apakah itu karena muntah atau sesuatu. Aku tidak ingin minum lagi, sungguh, kata Xiao Liu. Apakah kamu tahu berapa banyak perusahaan membayarmu untuk kesempatan ini? Kamu tidak mau minum jika kamu tidak mau minum, jadi bagaimana dengan perusahaan lainnya? Kali ini film dengan anggaran besar. Kamu tersanjung direktur dan memberimu beberapa tembakan lagi. Jika kamu tidak yakin, kamu akan marah, kembali dan minumlah untukku, minumlah sampai mati. Kata seorang pria di seberang Xiao Liu. Aku mengerti. Xiao Liu mengangguk tak berdaya, lalu berbalik dan berjalan menuju kamar pribadi. Sosoknya begitu tak berdaya dan lemah. Ye San berdiri tidak jauh di belakang dan merasa tertekan hanya dengan melihatnya. Setelah Xiao Liu kembali ke kamar pribadi, Ye San berjalan setengah jalan ke pintu dan membukanya. Kamar pribadi itu masih damai. Zheng Wena sedang bermain game dengan sutradara, sementara yang lain mengobrol dan menggesekkan ponsel mereka. Xiao Liu sedang duduk di kursi, menuang minuman untuk dirinya sendiri. Xiao Ye, datang dan bantu aku kalah dari sutradara, aku sangat kesal. Zheng Wena melambai ke arah Ye San, saat ini dia terlihat sangat berbeda dari sebelumnya. Ye San berjalan ke arah Zheng Wena, dan Zheng Wena memeluk tangannya. Direktur, saya di sini untuk membantu, biarkan saya melihat apakah Anda berani menggertak saya, Zheng Wena mendengus bangga. Ayo Xiao Ye, kalian berdua naik bersama. Direktur berkata sambil tersenyum. Ye San membeku di tempat, tidak tahu harus berbuat apa. Zheng Wena mendorong Ye San dengan diam-diam. Ye San kembali sadar dan berkata kepada direktur, Direktur, saya tidak bisa minum lagi. Petik 2. Kalau begitu minum air saja. Direktur berkata dengan sangat pengertian. Ye San ingin mengatakan sesuatu, tetapi Zheng Wena berkata, Direktur menyuruhmu minum air, apa yang kamu takutkan, pergilah. Oke. Ye San mengangguk dan mulai bermain-main dengan bos. Zheng Wena di samping terus meneriakkan sorakan kepada Ye San, seolah-olah dia dan Ye San memiliki hubungan yang begitu baik. Setelah jam 11 malam, makan malam selesai. Ye San membantu Xiao Liu, yang benar-benar mabuk, keluar dari kamar pribadi. Pria yang berbicara dengan Xiao Liu di luar kotak segera datang dan membawa pergi Xiao Liu. Ye San mengucapkan selamat tinggal kepada sutradara dan kembali ke kamar atas sendirian. Di dalam ruangan, Ye San duduk sendirian untuk waktu yang lama, berusaha keras untuk mencerna semua yang dilihatnya selama makan. Drama itu seperti hidup, dan hidup itu seperti drama. Saat ini, Ye San akhirnya mengerti arti dari kalimat ini. Satu kali makan membuat Ye San tumbuh besar. Saat ini, Stephen Lin tidak mengetahui situasi Ye San. Di matanya, masalah Ye San adalah masalah yang sangat kecil, dan dia bahkan tidak perlu menanyakannya secara pribadi. Setelah menghabiskan malam yang indah bersama Gu Feiyan, dia pergi ke kantor pendaftaran jihad untuk mendaftar. Setelah itu, Stephen Lin naik pesawat ke medan perang di luar wilayah tanpa henti. Baginya, 5 bulan ke depan akan menjadi 5 bulan yang krusial. Dia ingin menggunakan 5 bulan ini untuk menyelesaikan jalur evolusi. Dia tahu ini akan menjadi perjalanan yang sulit, tetapi dia harus pergi. Sehari kemudian, Stephen Lin berhasil tiba di pintu masuk jalan evolusi. Sebelum memasuki jalur evolusi, Stephen Lin menarik napas dalam-dalam, seolah ingin menghilangkan semua udara segar di sekitarnya. Setelah cukup bernafas, Stephen Lin berjalan ke pohon yang membuka jalur evolusi, memeluk pohon itu dan menariknya keluar. Saat berikutnya, tubuh Stephen Lin jatuh dengan cepat. Dengan keras, Stephen Lin jatuh ke tanah. Dia melihat ke depan.
Jalan evolusi tepat di depannya. Stephen Lin dengan tegas berjalan di jalan evolusi. Terima kasih. Sampai jumpa di bab selanjutnya.